dewa dia mahi diwa yona paracu adayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sudu Dewiku Narayanu Naduyatyu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa At permadat kesamam Om Santi Om Istri pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai Desak Putukari disemayamkan di kediamannya di Desa Carangsari Petang. Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan angkutan antar jemput siswa gratis.
Jelang akhir tahun, kunjungan wisatawan dan hunian hotel mulai mengalami peningkatan. Denpasar Festival 2017 resmi digelar Kamis sore. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Yang mengawali informasi pagi ini, Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara kembali erupsi. Abu vulkanis penuhi pemukiman warga. Mobil dinas pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk membersihkan abu. Pasca letusan Gunung Sinabung yang disertai guguran awan panas, ketebalan abu mencapai 1 cm sehingga mengganggu aktivitas warga. Kamis siang, Satgas Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung mulai membersihkan ruas jalan desa. Rabu sore, luncuran awan panas Gunung Sinabung kembali terjadi. Material abu vulkanis cukup tebal melanda sejumlah desa hingga radius 15 km. Status gunung api Sinabung masih awas atau pada level 4. Upaya kita dengan BPBD, dengan Badan Vulkanologi, kemudian dari Kepala Desa, Babinsa saya bersama-sama dengan rakyat untuk membersihkan jalan-jalan kita yang terkena debu ini dan berupaya untuk memberikan masker kepada masyarakat agar tidak terkena ispa. Ya, 7 tahun Hari Raya Natal dilalui tanpa bersama keluarga oleh seorang prajurit TNI di Kabupaten Karo ini. Ia ikhlas menjalankan tugasnya demi menjaga zona merah Gunung Sinabung agar tidak dimasuki warga. Siapakah dia? Ini dia profil selengkapnya. Inilah sosok Sersan Kepala Martua Sihombing. Ia adalah prajurit TNI dari Koramil 04 Kodim 0205 Tanah Karo, Sumatera Utara. Saat Natal tiba, tugas mulia kepada negara ia lakukan, yaitu menjaga zona merah Gunung Sinabung dari segala ancaman, termasuk dari warga yang nekat masuk ke wilayah berbahaya. Sudah 7 tahun ia bertugas, selama itu pula ia merayakan Natal tidak bersama keluarga tercintanya di Desa Sumbul, Kabupaten Karo. Walaupun kami tidak merayakan Natal dengan keluarga, kami tetap semangat. Ada perasaan sedih nggak, Pak? Kalau perasaan sedih itu ya memang ada. Cuma dia demi tugas negara, kita harus siap meninggalkan anak istri di rumah. Harapannya Pak di Natal tahun baru ini, Pak? Harapan saya di Natal tahun baru ini, ya mudah-mudahan Gunung Sinabung ini cepat selesai. Jadi di Natal-Natal yang akan datang nanti kita bisa bersama-sama keluarga lagi. Sang istri Asniati Beruketaren juga mengikhlaskan kondisi ini meski resah selalu membayanginya. Namun sebagai istri seorang prajurit TNI, ia mendukung apapun penugasan yang diterima suaminya. Sebenarnya saya khawatir kan, cuma apalagi kan menghadapi kayak gitu gunung itu, karena setiap saat itu meletus, saya khawatir juga, cuma saya punya Tuhan, saya serahkan sama Tuhan, Tuhan tetap melindungi bapak kami. Bersama rekan-rekannya, setiap hari Serka Martua Sihombing meninjau zona merah, berpatroli keliling desa Simpang Tigas Kicat, mengawasi perkembangan gunung, juga melarang warga memasuki dan beraktivitas di kawasan berbahaya. Prinsip kerja adalah ibadah terus ia pegang teguh. Selain berdoa agar Gunung Sinabung kembali normal, ia berharap kehadiran para prajurit TNI bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat di waktu hari Natal. Yonosha Putra melaporkan untuk NET. Sebagai desa tua atau dikenal dengan Desa Bali Aga, Desa Banyusari, Kecamatan Banjar Buleleng masih memegang teguh adat dan tradisi setiap upacara di pura desa setempat. Nah, salah satunya upacara nuntun atau menghadirkan para leluhur mereka secara gaib yang beristana di pura desa. Karya atau upacara nuntun sesuhunan di Pura Desa Banyusari, Kecamatan Banjar Buleleng digelar oleh puluhan tokoh adat dan turun-turun desa.
Tradisi nuntun ide susuhunan ini dilakukan warga desa untuk memohon petunjuk agar masyarakat desa Banyuseri bisa tetap mempertahankan adat dan tradisi sakral ini. Dengan menghadirkan para leluhur, warga pun mengalami kerauhan secara bergantian, baik tokoh desa maupun teruna-teruni desa setempat. Upacara nuntun susuhunan ini pun hanya dilakukan oleh balian desa atau jero mangku. Tradisi nuntun ini dilakukan lantaran desa Banyuseri memiliki banyak prasasti yang hingga saat ini belum bisa diterjemahkan oleh para ahli. Menurut Ketua PHDI Desa Banyuseri, Made Mundite mengaku, tradisi nuntun ini dilakukan setiap setahun sekali, tepat di saat pelaksanaan upacara di Pura Desa. Dalam tradisi ini pun dipersembahkan beberapa tarian sakral seperti tarian Rejang Desa, tarian Rejang Pingit, serta tarian baris. Nuntun ide betara, ada tujuan nuntun ide betara semang dan boleh rawas, boleh pemargi sapi sapun api pemargi sani sampun minat kirang minat langkung, ring genah nunas ros nike baru berjuru pengucap desa nunas ros macam ide betara anggen gegemer ngelanturan inde terus sani sampun. Usai mementaskan tarian sakral, warga pun yang memiliki saut atur atau memiliki kaul pun dibayar di saat pelaksanaan upacara di Pura Desa ini. Salah satunya membayar kaul dengan menari bersama anak-anak balitanya. Puluhan ibu-ibu yang memiliki anak balita pun harus diwajibkan menari bersama. Membayar kaul ini sebagai bentuk ucap syukur lantaran warga diberikan keturunan serta berkah yang melimpah saat menjalani kehidupan di masyarakat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Lima video dengan viewers terbanyak sepanjang 2017 dari Instagram Net Bali sesaat lagi. Tetap Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Ya, di segmen ini spesial Net Bali akan tampilkan kembali tayangan liputan yang memiliki viewers terbanyak sepanjang tahun 2017 dari Instagram @netbaliofficial. Di urutan pertama ada video dari Presiden Joko Widodo yang berlibur ke Bali minggu lalu. Dan sejak kita upload di Instagram Net Bali, viewersnya mencapai 37.000. Berikut kami tayangkan kembali liputannya. Sore hari ini saya berada di
Pulau Dewata, Pulau Bali, dan Bali aman. Kalau kita lihat ini sore hari ini saya berada di Pantai Kuta, ramai sekali, coba lihat, ramai. Yuhu, ini dia vlog Presiden Joko Widodo di Pantai Kuta, Bali, Jumat kemarin. Berjalan di tepi pantai, Presiden menyapa para wisatawan yang bersantai nikmati angin pantai. Eits, kalau sudah ada Presiden, gak ketinggalan ya selfie-selfie, tak terkecuali para wisatawan mancanegara. Yaps, kehadiran Presiden Jokowi di Pulau Dewata, Bali ini sekaligus menginformasikan kepada dunia bahwa Bali aman dari erupsi Gunung Agung. Sore hari ini saya berada di Pantai Kuta di Pulau Dewata, Bali. Bali aman. Dan wisatawan, kalau kita lihat nih di Pantai Kuta sangat ramai sekali. Jadi kalau ingin berwisata di Pulau Bali. Wah, sudah nikmati Pantai Kuta, Presiden bersama rombongan juga nikmati beragam kuliner khas Pulau Bali. Sejak erupsi Gunung Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan kerugian ekonomi di Bali mencapai 11 triliun rupiah. Wow, itu baru terhitung hingga pertengahan Desember ini. Kerugian paling banyak diantaranya dari kredit macet hingga kegiatan wisata di Pulau Nan Cantik ini. Nah, setelah Presiden pastikan aman, gimana? Tertarik liburan akhir tahun ini di Bali? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Di urutan kedua ada berita dari mantan Presiden Amerika Barack Obama yang berkunjung ke Bali. Tayangan ini mendapat viewers sebanyak 21.000. Iring-iringan kendaraan Barack Obama tiba di Desa Jatiluwih, Tabanan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di Jatiluwih, Obama dan keluarga sempat beristirahat sejenak sambil berteduh setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari tempat menginapnya di kawasan Ubud Gianyar. Sempat menyapa warga, Presiden Amerika Serikat ke-44 ini kemudian melanjutkan wisatanya dengan berjalan kaki menyusuri areal persawahan Jatiluwih. Bapak Obama tadi, artinya kita sih sudah punya route track yang tertentu. Tapi beliau tadi tidak menuruti artinya track kita. Artinya beliau itu menuruti kata hatinya. Nah itu beliau tadi kurang lebih 1 jaman beliau di lapangan. Nah, artinya menikmati artinya keindahan alam yang kita punya. Nah itu artinya kita tidak bisa prediksi perjalanan beliau. Artinya dari kita punya pemandu, nah, itu sudah kita berikan suatu saran tadi, cari yang short aja biar beliau cepat sampainya. Tapi sampai di perjalanan beliau tidak mau beliau menuruti kata hatinya sendiri. Tak hanya menarik perhatian warga lokal, kehadiran Barack Obama di Jatiluwih juga mengejutkan para wisatawan asing yang sedang berkunjung. Namun penjagaan ketat yang diterapkan membuat warga dan wisatawan tidak dapat terlalu dekat dengan Obama dan keluarga. I feel excited because actually I didn't expect Obama here. We were having lunch and when I heard that Obama was visiting Jatiluwih, said, "Hey, let's stay here. I want to see Obama because I like Obama. It's a great person and it's been a great president. And so it's a sign of gratitude. I guess my time is worth." Here to wait for him here. So for you, which one is the best, the view of Jatiluwih or the piece you saw? Jatiluwih is great. Jatiluwih is great, and Obama and Jatiluwih together, wow. Ya, selanjutnya di posisi ketiga dengan total viewers 16.000 tayangan liputan mengenai Gunung Agung. Tapi ini bukan erupsinya ya, melainkan ada pasangan yang menikah di pos pengungsian. Berikut tayangannya. Malu-malu, kedua mempelai ini jalan menuju pendopo milik salah satu warga di Desa Sukahet, Karangasem, Bali.
pasangan Nyoman Basirana dan Kadek Sintia ini sebenarnya masih berada di pengungsian. Desa mereka, Desa Amarta Buana Karangasem, masuk dalam kawasan zona merah radius 9 km. Namun mereka nekat langsungkan pernikahan lantaran telah merencanakannya jauh hari. Prosesi syukuran dan doa bersama menghiasi upacara pernikahan ini. Saya bahagia sudah menjadi suami istri walaupun di pengungsian. Beli berapa lama pacaran beli? Ya ada 2 tahun. Pihak desa mengaku tak masalah dan akan memfasilitasi pasangan yang menikah meski masih tinggal di pengungsian. Desa Amarta Buana itu masuk KRB 3 dan 2, yaitu radius 9 km dari bibir kawah. Yang artinya sama sekali warga setempat tidak boleh masuk ke areal sana. Sedangkan kan pernikahan tidak bisa ditunda oleh karena suatu sebab itu. Nah jadi kami selaku berbekal memfasilitasi. Usai langsungkan pernikahan, Nyoman dan Kadek langsung naik mobil untuk kembali ke pengungsian. Masih ada 3 pasangan lagi yang rencananya akan menikah di bulan Oktober ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah sekarang kita lihat di posisi 4 dengan viewers terbanyak, yakni tayangan liputan pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana. Setelah mangkrak bertahun-tahun, akhirnya patung sosok Garuda Wisnu mulai terbentuk. Ya, tayangan ini mendapat viewers sebanyak 16.000. Dibangun sejak tahun 1997, mega proyek patung Garuda Wisnu Kencana yang terletak di Desa Ungasan, Jimbaran, Bali, hingga tahun 2017 tak kunjung selesai. Biaya yang sangat besar menjadi alasan proyek prestisius ini tak kunjung rampung. Namun, kini perlahan sosok Garuda Wisnu mulai terbentuk. Kepingan demi kepingan patung GWK terus dirakit. Dibutuhkan sebanyak 754 keping modul untuk mewujudkan patung ini. Hingga saat ini, sudah terpasang sebanyak 234 keping modul. Dan pada akhir Oktober, ditargetkan sudah terpasang 262 keping modul. Penggagas patung GWK Nyoman Nuarte menjelaskan, mulai terwujudnya patung GWK ini merupakan sejarah baru dari pembangunan patung GWK yang sudah dirancang dari tahun 1989. Ditargetkan bulan Agustus tahun 2018, patung GWK selesai dikerjakan. Pemasangan wajah Garuda secara utuh diharapkan menandai penyelesaian tahap akhir dari perwujudan patung GWK sebagai persembahan seniman Nyoman Nuarte kepada bangsa Indonesia. Jadi yang sekarang kita kejar, mudah-mudahan ya kita mampu menyelesaikan dalam bulan Agustus. Kenapa Agustus? Ini kan ada sejarah bangsa kita, ya kita menghadiahkan sesuatu yang besar untuk bangsa ini yang berupa patung GWK dalam ulang tahun negara ini ke-73. Selama ini, proses pembuatan kepingan-kepingan patung Garuda Wisnu Kencana dilakukan di tempat studi Nyoman Nuarte di Bandung, Jawa Barat. Pembuatan kepingan GWK melibatkan ratusan seniman, bahkan 120 seniman turut mengerjakan pemasangannya di Bali. Patung seberat 4.000 ton yang dirancang tahan gempa dan angin ini akan menjadi ikon pariwisata di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita sampai di posisi 5 video dengan viewers terbanyak dari Instagram NET Bali. Ya, di tayangan ini tentang pasukan biru Denpasar mendapat viewers sebanyak 13.000. Beginilah wajah sungai-sungai di kota Denpasar saat ini. Aliran air lancar tanpa sumbatan sampah. Pemandangan seperti ini sudah dapat dinikmati oleh warga kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Perkenalkan, pasukan biru namanya. Dari hasil tangan mereka lah kebersihan sungai dan saluran air di seluruh kota Denpasar terjaga. Pasukan biru adalah petugas harian lepas di bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. Setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, sebanyak 200 pahlawan sampah ini turun ke sungai dan saluran air. Mereka membersihkan sampah dan lumpur yang menghalangi saluran. Tak kenal lelah, mereka bekerja untuk memastikan tak ada sampah menyumbat saluran air yang dapat menyebabkan banjir di kota Denpasar.
bukan pekerjaan yang ringan, apalagi masalah sampah yang sudah menjadi polemik tak terselesaikan secara tuntas. Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan masih kerap terjadi. Sampah plastik yang menumpuk adalah persoalan yang paling sering ditemui pasukan biru. Nah, itu tadi kita sudah melihat 5 video dengan viewers terbanyak di Instagram Net Bali. Nah, bagi yang belum follow Instagram Net Bali, cepat di follow ya, @netbaliofficial. Akan ada banyak informasi terupdate tentunya untuk Anda. Dan berikutnya, setelah jeda, pemerintah Kota Denpasar meluncurkan angkutan antar jemput siswa gratis. Jadi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Udah. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temennya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, pisau. Meluncur ke TKP, siap, 86. Harga cabai rawit di Buleleng, Bali meroket hingga Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai diakibatkan dampak cuaca buruk yang menyebabkan tanaman cabai gagal panen. Cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan lalu di Pulau Bali mengakibatkan naiknya harga cabai dan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional. Seperti pantauan harga di Pasar Anyar 1 Buleleng. Cabai rawit yang biasanya dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya kini meroket hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga sayur mayur seperti kol dan sawi juga mengalami kenaikan hingga 50%. Kenaikan harga disebabkan pasokan cabai dan sayur mayur dari petani lokal yang berkurang akibat cuaca buruk. Selain itu, pasokan dari Pulau Jawa pun menipis. Kenaikan dari 2 hari kemarin. Sebelumnya seperti apa Bu harga cabainya? Masih ya standar harga lah. Berapa biasanya sebelumnya? 20, 25.
Sekarang kan naiknya lumayan, hampir 2%-nya dari 50%. Ya, 50%-nya. Sekarang berapa sih per kilonya, Bu? 45. 45. Itu penyebabnya apa sih kira-kira? Ya satu, stok barang. Stok barangnya? Barang menipis, ya barangnya kurang bagus. Jawa sama Pakistan. Lokal ya? Ya, lokal ada. Lokalnya sedikit sekarang panennya. Kebetulan udah habis ya, udah mau ini musim selesai nih. Oh gitu. Biasanya sampai berapa sih musim-musim kalau musim hujan gini? 3 bulanan. 3 bulan ya? Meroketnya harga cabai membuat warga mulai mengurangi konsumsi cabai. Warga berharap harga dapat segera kembali normal. Bumbu ya? Iya. Ibu sendiri gimana sekarang harga cabai kan lagi naik, Bu? Sebagai pedagang sendiri, sebagai pembeli juga. Gimana caranya? Ibu jualan? Jualan di pelabuhan saya. Jualan apa? Jualan nasi. Nasi? Ya. Ini kan harganya mahal, Bu, cabai sekarang. Gimana cara nyiasatinya, Bu? Biar... Ya, biasanya sekilo, sekarang 3/4 saya kurangi. Belinya? Ya. Harapan Ibu gimana sih dengan cabai naik ini? Depannya? Bisa ya, jangan terlalu tinggi lah harganya. Oh gitu. Iya, agak murahan lah sedikit, biar seimbang lah. Diperkirakan kenaikan harga cabai serta sayur mayur di pasar tradisional masih mengalami kenaikan hingga 2 bulan ke depan karena masih memasuki musim penghujan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jelang perayaan Tahun Baru, Kapolda Bali gelar pertemuan dengan seluruh pemimpin redaksi dan wartawan media lokal Bali. Dalam pertemuan, Kapolda pastikan Bali kondusif dan aman. Meski status Gunung Agung masih awas, Bali masih menjadi tempat tujuan wisata favorit untuk menikmati masa liburan dan merayakan malam pergantian tahun. Terlihat dari beberapa lokasi wisata yang mulai dipadati wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Puncak keramaian di Bali diperkirakan akan terjadi sehari menjelang malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, Polda Bali pun siap menerjunkan anggota kepolisian untuk berjaga di setiap lokasi wisata dan di titik-titik yang menjadi pusat keramaian. Pernyataan kesiapan Polda Bali dalam menyambut malam pergantian tahun disampaikan dalam acara jumpa pers bersama sejumlah awak media cetak dan media elektronik di kawasan Seminyak Kamis siang. Kapolda mengajak para wisatawan untuk merayakan malam pergantian tahun di Bali karena Bali dipastikan aman. Pengamanan kita akan tingkatkan di kuta yang akan menjadi objek dan itu akan kita tutup ya seperti biasa. Kemudian pengamanan baik berseragam maupun tidak berseragam akan kita kerahkan di lapangan. Tentunya kita tetap bergembira dan saya juga meminta kepada rekan-rekan dari tempat lain untuk datang ke Bali. Mari kita celebrate old and new di Bali dan saya jamin keamanannya untuk di Bali. Tidak hanya wisatawan yang tertarik untuk menikmati pergantian tahun di Bali, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pun dikabarkan akan berlibur di Pulau Dewata. Sebanyak lebih dari 4.000 personel gabungan nantinya akan disiagakan. Personil gabungan ini pun terdiri dari TNI dan Polri. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Sempat lesu akibat erupsi Gunung Agung, kini Bali mulai kembali ramai dikunjungi wisatawan. Jumlah hunian di hotel pun perlahan mulai meningkat. Pasca terjadinya erupsi Gunung Agung yang menyebabkan ditutupnya operasional Bandara Ngurah Rai pada 27 November lalu, pariwisata di Bali sempat mengalami penurunan jumlah wisatawan. Banyak lokasi wisata, restoran hingga penginapan sepi dari aktivitas wisatawan. Jika biasanya momen akhir tahun pelaku usaha pariwisata bisa meraup keuntungan besar, di penghujung tahun 2017 harus gigit jari. Pasalnya jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis, hingga tingkat hunian pun sepi dari tamu. Namun 1 bulan sejak erupsi terjadi, lesunya pariwisata Bali berangsur-angsur mulai membaik. Sejak pemerintah semakin giat gencarkan promosi wisata dan Presiden pun berkunjung ke Bali, geliat pariwisata mulai nampak kembali. Wisatawan dari dalam dan luar negeri mulai berdatangan untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun di Bali. Tingkat hunian di beberapa hotel mulai mengalami peningkatan meski belum signifikan. Berbagai acara perayaan tahun baru pun akan tetap terselenggara untuk menarik wisatawan agar mau datang ke Bali. A lot of people, especially Indonesian people, are very much interested what we can deliver. Yes,
every hotel, like we as well, was affected from Mondragon. But we can luckily say we are less affected as most of the hotel. We had a period, let's say, for maybe 20 days where we felt it very, very, very strongly. But in the last 4 or 5 days, we have a pickup already on a positive occupancy. We will continue. We have the people, we have the bookings, and we have a lot of locals coming to us. From our bookings for the parties, you can say over 70% is Balinese people. Kondisi Gunung Agung yang masih fluktuatif memang tidak dapat diprediksi. Momen akhir tahun seperti ini mengharuskan para pelaku usaha memutar otak agar wisatawan mau datang berkunjung. Selain tetap menggelar event, beberapa hotel juga rela menawarkan paket diskon dan pemberian kamar gratis untuk wisatawan jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi kembali. From Melia Bali, we want to ensure that we will take care of our guests. We have in place now a new cancellation policy where all the guests who book now and decide to cancel afterwards because any further action or eruption from Mondragon, we will have free cancellation policy. Also, in case airport is closed, we ensure also free room for the guests who need to extend their stay with us. And we also will give a 20% discount on all F&B in case they decide to stay longer with us because airport closure. Dampak erupsi Gunung Agung benar-benar dirasakan para pelaku usaha di Bali. Mereka berharap kondisi seperti ini tidak berkepanjangan dan pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang ada sehingga wisatawan merasa aman dan mau berlibur ke Bali. Vera Zanivia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Nah, ini ada kabar gembira bagi para siswa di Denpasar. Karena Kamis pagi, pemerintah Kota Denpasar meluncurkan angkutan antarjemput siswa gratis. Selain untuk mengurangi kemacetan, kini siswa dapat dengan aman ke sekolah meski tanpa diantar orang tua. Mengurangi kemacetan lalu lintas, pemerintah Kota Denpasar meluncurkan angkutan antarjemput siswa gratis Kamis pagi. Sebanyak 6 unit kendaraan bus disiapkan dengan dilengkapi fasilitas lengkap seperti Wi-Fi dan GPS. Angkutan sekolah ini diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan angkutan gratis ini, siswa terlebih dahulu diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir. Setelah semua data lengkap, kemudian siswa akan mendapatkan sebuah kartu anggota. Meski baru dalam tahap uji coba, namun angkutan gratis ini mendapat respon positif dari masyarakat. Saat ini terdapat 900 siswa yang telah mendaftar untuk menikmati fasilitas angkutan ini. Antusiasnya sangat luar biasa. Memang pada waktu riset, itu kebutuhan kita terhitung 300 siswa lebih. Ya. Ternyata sekarang setelah ini di launching selama sebulan, diuji coba selama sebulan, dia berjalan dengan baik. Sekarang ada 900 siswa yang mengantri. Siswa sangat menyambut baik diluncurkannya angkutan antarjemput ini. Mereka mengaku aman ke sekolah meski tanpa diantar orang tua. Jadi bisa tahu temannya yang lain yang belum dikenal gitu. Bisa nambah teman. Naik motor, diantar kadang motor kadang. Tak hanya diperuntukkan bagi siswa, nantinya angkutan gratis ini juga diberlakukan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 30 orang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Denpasar Festival 2017 resmi digelar Kamis sore. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam.
mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Halo Tonight Lover. Desa, pemirsa. Kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lu lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata lu juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time. Setiap Jumat jam 7 malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Desa Putukari, istri pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis siang disemayamkan di kediamannya di Desa Carangsari, Badung. Desa Putukari meninggal dunia di usia 94 tahun. Kamis siang, istri pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai Desa Putukari disemayamkan. Upacara persemayaman almarhum berlangsung di kediamannya di Puri Carangsari, Petang, Badung dengan menggunakan adat Bali. Ribuan warga ikut mengantar jenazah almarhum yang sebelumnya ditempatkan di sebuah badi atau joli menuju tempat pemakaman. Sebelum disemayamkan, terlebih dahulu digelar upacara persada yang diikuti oleh sejumlah veteran sebagai tanda penghormatan terakhir. Di mata keluarga, almarhum Desa Putukari dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Di masa perjuangan merebut kemerdekaan, almarhum dengan setia menemani sang suami hingga akhirnya I Gusti Ngurah Rai gugur dalam medan pertempuran. Dari pernikahannya dengan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, ia dikaruniai 3 orang anak. Memang semangat beliau itu pada saat-saat berpisah dengan ayah saya, pada Putri Jamari Purwati. Memang semangat beliau luar biasa. Mereka tahan banting lah. Sebelumnya, Desa Putukari wafat pada hari Minggu 10 Desember lalu di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Desa Putukari tutup usia di usia 94 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Pagelaran akbar di penghujung tahun Denpasar Festival kembali digelar. Festival yang berlangsung hingga 31 Desember ini menampilkan berbagai ragam seni serta pameran. Tarian inaugurasi yang berjudul Nandurin Karang Awa menjadi pembuka pagelaran Denpasar Festival 2017 yang berlangsung di kawasan Caturmuka Kamis sore. Festival yang berlangsung hingga 31 Desember ini mengambil tema Rawat Pustaka Cipta Inovasi. Tema ini menyiratkan pesan untuk membangun kesadaran merawat warisan budaya dan tradisi sehingga menciptakan peluang ekonomi kreatif. Ratusan seniman dan pelajar pun dilibatkan dalam pagelaran akrab di penghujung tahun tersebut. Sama seperti pagelaran festival sebelumnya, Denpasar Festival yang memasuki tahun ke-10 ini berlangsung sangat meriah. Di sisi lain, pagelaran Denpasar Festival kali ini juga sebagai salah satu bentuk kampanye bahwa Bali masih aman untuk dikunjungi wisatawan meskipun di tengah aktivitas vulkanis Gunung Agung. Pusaka dalam hal ini bukan berarti benda, tidak hanya benda, tapi juga kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang perlu kita jaga kelestariannya untuk mewujudkan Bali yang berkesinambungan sehingga kedepannya tetap terjaga keaslian.
Selain menampilkan ragam kesenian dan pasar festival juga menyediakan berbagai macam stand atau pameran, mulai dari pameran pembangunan, busana, hingga kuliner. Nah, bagi kalian yang belum merencanakan agenda liburan di akhir tahun, tidak ada salahnya liburan ke Bali dan menyaksikan Denpasar Festival. Selamat liburan! Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi hunian hotel kece yang ada di Islandia dengan kamar berbentuk bubble tembus pandang. Tunggu liputannya, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temennya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Papa Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Nah, kamu pengen gak sih menikmati pemandangan bintang-bintang dan cahaya utara atau Northern Light dari dalam kamar?
Wah, pasti ini kece banget nih. Di Islandia ada loh ternyata hotel yang kamarnya berbentuk bubble tembus pandang. Pulau vulkanik yang berada di lingkar kutub utara ini tak pernah padam pesonanya buat wisatawan di Islandia. Geyser, mata air yang panas menyembur secara periodik, jadi salah satu primadonanya. Apalagi kini ada yang baru di lokasi terpencil ini. Bubble-bubble kamar tembus pandang. Ada 9 kamar di tengah hutan pinus ini. Bersantai di ruangan berpenghangat dan berkasur nyaman, sambil menikmati pemandangan alam adalah sensasi yang ditawarkan. Saat langit cerah dan lagi beruntung, pengunjung juga dapat melihat tarian cahaya utara atau Northern Lights di malam hari. Tapi di dalam kamar tidak ada instalasi air ya. Toiletnya berada di ruangan lain di dekat lokasi kamar. It's so peaceful here. And I think there are very many people talking about how nice it is to come. They are coming from big cities and there's so much peace. Tamu hotel pun datang dari berbagai dunia, salah satunya pasangan asal Amerika Serikat ini. I'm Amanda Amberg, this is my husband Eddie, we're from Anaconda, Montana, and we saw on one day Pinterest this bubble, and we decided that one day we were going to come, and we decided now was the perfect time to come chasing the Northern Lights. Jadi, siapa mau merasakan menginap sekaligus menikmati bintang dan Northern Lights? Kalau yang ini harus siapkan kocek yang terbilang tidak murah. Menginap 1 malam di sini harganya mulai dari 3,3 hingga 8,1 juta rupiah. Masih dari Kutub Utara, hotel yang satu ini juga nggak kalah kece nih buat di-upload di Instagram karena seluruh bangunannya terbuat dari balok es. Nah, tapi nggak perlu khawatir kalau menginap di sini karena seluruh tempatnya sudah dilengkapi fasilitas penghangat. Jadi pengunjung tetap bisa nyaman. Dan nggak cuma itu, seluruh es pun akan dibiarkan meleleh kembali saat musim semi. Inilah Hotel Es. Seperti namanya, hotel yang terletak di ujung utara Swedia ini sepenuhnya dibangun dari balok es. Hotel seluas 6.000 meter persegi ini adalah penginapan es pertama dan terbesar di dunia. Fasilitasnya pun lengkap, mulai dari bar, gereja, ruang pertemuan, dan kamar yang bisa menampung 100 tamu. Gak cuma itu, semua perabotannya juga terbuat dari es, termasuk gelas yang terdapat di bar. Meski semuanya terbuat dari es, kamu nggak perlu khawatir menggigil sepanjang malam. Karena suhu di dalam kamar diatur agar tetap stabil, yakni dalam suhu -5 derajat Celcius. Sementara toilet berada di bangunan khusus yang hangat di luar kamar es. Hotel es ini lebih dari sekedar hotel, karena libatkan lebih dari 50 seniman dunia untuk membangun segala aspek dari hotel ini. Untuk membangun seluruh bangunan hotel dan perabotnya, para seniman gunakan 40.000 ton es alami yang diambil dari Sungai Thorn. Gimana? Tertarik untuk menginap? Anda perlu siapkan kocek sekitar 185 hingga 400 dolar Amerika atau sekitar 2,5 juta hingga 6 juta rupiah untuk semalamnya. Emang ya hotel-hotel yang berkonsep dengan alam lagi hits nih untuk dijelajahi sama anak-anak zaman now. Di Peru, sebuah perusahaan penyedia hotel bahkan hadirkan sensasi menginap di pinggir jurang setinggi 121 meter agar pengunjungnya lebih merasa dekat dengan alam. Gemar menguji adrenalin saat liburan? Kamu harus coba menginap di Nature 5 Sky Lodge di Peru. Hotel berkonsep kapsul ini tawarkan sensasi bermalam di atas tebing Sierra Valley Peru dengan ketinggian 121 meter. Sebelum bisa ke kamar hotel, para tamu juga akan rasakan sensasi lainnya yakni memanjat dan menyusuri tebing setinggi 121 meter hanya dengan menggunakan sebuah tali. Duh, bikin hati deg-degan pastinya. Dibangun dengan menggunakan aluminium, aerospace, dan polikarbonat yang tahan cuaca, hotel kapsul ini dilengkapi dengan 4 tempat tidur, ruang makan, dan kamar mandi pribadi. Peleé mucho, peleé con mi socio, peleé con mi esposa, que teníamos que hacerlo, y todo el mundo me decía, no, que estás loco, ¿no? Pero soy terco, así que me mantuve en esa posición, fui diseñando
los módulos, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del lugar, la roca, los vientos. Y finalmente coincidimos el proyecto. Hotel unik ini juga dilengkapi dengan 6 jendela dan 4 saluran ventilasi yang akan membuat suasana nyaman. Jika tertarik menginap di sini, sediakan uang 200 pound sterling atau sekitar 4 juta rupiah untuk satu malam. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari grup band bernama Eba Ayu Febra. Solois kece asal Bali satu ini akan membawakan lagunya yang berjudul Lagu Rindu. Bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Hey kau yang di sana, hati ini selalu bertanya, apakah kau bahagia atau malah sebaliknya? Apakah aku salah bertanya?